Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Islam, Ustadz Sunardi. Ingkang kula hormati Ustadz-Ustadzah TK, SD, SMP ini derek nih Pak. Insyaallah tahun ke depan. Jadi selalu optimis. Insyaallah SMP nanti akan ada SMP Al-Islam, insyaallah. Kemudian murid-murid SD dan TK yang saya cintai. Kemudian Bapak Ibu wali murid yang saya hormati juga. Sumangga kita dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit Allah tasih nglimpahaken nikmat saha rahmatipun dumateng kita sedaya. Alhamdulillah tanggal 1 Syawal kemarin maghrib teriring dengan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, kita semua diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sudah ditarbiyah oleh Allah. Jadi kita pantas bersyukur. Karena kita sudah ditarbiyah, dididik oleh Allah selama 720 jam. 43.200 menit. 2.592.000 detik. Apal mboten jenengan? Enten sing ketika saya nyampaikan tuh kurang menggawean ngitung nanti tekan detik barang. Ciri ulama niku memang kurang gawean. Contoh nggih, kita contohkan sebelum kita masuk betapa bahagianya nanti ketika menjadi orang-orang yang bertakwa. Imam Syafi'i, coba kalau kita ditanya, saya yakin nggih, sing rawuh niki kemarin Ramadan niku minimal hatam Quran sekali, minimal. Ketika jenengan hatam Quran sekali, niku ganjaranipun pinten? Bapak Ibu, jenengan maos Al-Quran hatam dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, rampung. Niku ganjaranipun pinten? Oke. Innalillahi. Bisa dihitung. Sekarang ya, untuk menghitung, kita hitung dulu jumlah huruf di dalam Al-Quran. Al-Quran niku, mushaf Al-Quran itu jumlah hurufnya pinten? Pinten? 6.606 niku ayate. Huruf pinten? Imam Syafi'i rahimahullah yen sakniki do ngarani ya kurang gawean. Huruf Al-Quran wae dihitung. Karena ndak ada waktu luang, guys. Ilmu semakin apa? Banyak ilmu, ini sudah selesai, belajar lagi. Sudah selesai, belajar lagi. Sampai ngitung jumlah huruf di dalam Al-Quran. Padahal saat itu komputer dereng enten. Yang saat ini komputer enten, diklik, dihitung, ketemu. Gitu. Beliau mengandalkan kecerdasan beliau, ketelitian beliau, dihitung alifnya sekian, baknya sekian, sampai ya sekian. Ayat napa surah Al-Quran yang diawali dengan alif sekian, yang diawali dengan bak sekian, dihitung semua. Dan beliau menghitung jumlah huruf di dalam Al-Quran itu 1.027.000. Pinten Pak? Cerdas, langsung hafal. Hafal nggih. Berarti ganjarannya pun pinten kalau kita khatam sekali. Dipengke 10 juta nggih 270.000 niku sing lancar.
Sing boten lancar dipengke loro melih. Pinten? 20.540.000. Jadi luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah ya, kita kemarin ya diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maaf ya, kuliah jadi sarjana diwisuda niku kan pakai seragam. Seragamnya napa? Sing enten until-untile niku toga. Kita pun diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada bajunya, ada seragamnya. Namanya napa? Baju takwa. Ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam, hei anak turune Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian baju pakaian untuk menutup aurat kalian. Kita sudah sangat paham ya, batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Jadi pakaian itu fungsinya nutup aurat. Setelah Allah menjelaskan tentang pakaian lahir untuk menutup aurat, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa niku napa? Pakaian hati. Jadi mboten pakaian koko mboten nggih. Kalau koko niku disebut pakaian napa? Klambi takwa. Tahu men nggih enten takwa. Tahu takwa. Produk pundi niku, Pak? Kediri nggih, tahu takwa. Jadi tahu saja takwa. Alhamdulillah kita sudah diwisuda. Berarti insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, surah ke-43 ya. Al-akhila'u yauma idin ba'duhum li ba'din abdu illal muttaqin. Al-akhila, teman dekat. Jawa sing paling keren teman dekat niku napa, Pak? Basa sekarang, bestie, geng, kanca kentel, CS, kanca plek, napa meneh? Istilahnya banyak sekali. Sing paling keren bestie. Tapi Allah mengingatkan ya, al-akhilau, pada hari kiamat nanti orang-orang teman dekat, besti, kerap, nopo, karib, sahabat, geng, CS, plek dan sebagainya, ba'duhum li ba'din adu, saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang di dunia berkumpulnya didasari takwa. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan ngapunten nggih. Kadang maaf nggih, pelaku maksiat niku ikatane luwih kuat tinimbang pelaku kebaikan. Contoh misalnya, contoh. Semoga di sini ini enggak ada. Yang ada di sana nggih. Di sini enggak ada, yang ada di sana. Ada paguyuban namanya Panguji. Napa Pak Panguji? Paguyuban Munjuk Ciu. Pirsa ciu Bapak Ibu, produk Begonan. Ngombe ciu wae enek, ciu saja ada paguyubane. Loh, seragamnya keren nggih. Nah, ini saya pakai hitam-hitam. Tapi bukan seragam Panguji nggih. Jadi kayak di PRD itu, Pak. Surat hitam sekian, kayak model bagus lah, keren. Sini gambarnya botol. Misalnya nggih, maaf misalnya ada hajatan, yang hajatan itu juga masih seperti itu, terus enten acara ngunjuk ciu. Salah satu anggotanya nggak datang, niku digoleki mboten? Tekoke mboten? Tekoke. Tapi maaf, kadang kita umat Islam niku kalah. Subuhan, salat subuh berjamaah, ora ketok ning masjid, piyai kakung, ditekoke mboten? Digoleki mboten? Diparani teng omah mboten? Menang pundi?
Ya. Tapi Allah tadi menjelaskan, meskipun kadang pelaku maksiat, ya, mereka kan berkumpul itu macam-macam, ya, karena hobi bisa dan sebagainya. Meskipun ikatannya sangat sekuat itu, sangat kuat, tetapi di akhirat nanti mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kita yang insya Allah sudah diwisuda menjadi orang-orang bertakwa, jangan sampai hanya di akhirat saja, di dunia ini, ya, jangan sampai saling bermusuhan. Maka sesuai dengan temanya, ya, halal bihalal. Kalau jenengan niteni, ya, setelah Lebaran Idul Fitri ada acara halal bihalal, itu ada dua inti. Satu, silaturahmi. Dua, saling memaafkan. Ya, ini yang akan kita kaji. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda berkaitan dengan masalah silaturahmi. Ini mungkin yang saya kaji itu yang jarang disampaikan. Karena kalau yang menyampaikan tentang silaturahmi itu biasanya kan pahalanya dan sebagainya. Maka yang kita kaji tentang silaturahmi, yaitu silaturahmi itu sebagai syarat untuk dikabulkannya doa. Rasulullah SAW beliau bersabda, man yad'ullaha bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahmi. Barang siapa berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalam doa itu tidak dicampuri dengan kemaksiatan, tidak memutuskan silaturahmi, maka Allah akan memberikan satu di antara tiga. Jadi Allah berfirman, ya, di dalam surah Ghafir, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, Allah pasti aku kabulkan. Maaf kalau pemahaman kita salah tentang ayat ini, nanti bisa berbahaya. Contohnya, saya yakin semua jamaah, semua yang hadir itu pengen munggah kaji. Berdoa kepada Allah pengen munggah kaji. Kok disebut munggah kaji ini sebabnya apa lho, Pak? Sebab tindak haji kan numpak pesawat, jadi munggah haji. Dhisik munggah haji niku numpak kapal. Jadi munggah kapal sampai Mekah, munggah haji. Berdoa kepada Allah pengen naik haji, maaf sampai mati mboten kelakon munggah haji. Doanya berarti dikabulkan mboten? Dikabulkan mboten? Mboten. Lah gimana ayatnya? Ud'uuni astajib lakum. Ndonga mesti tak kabulke. Lho berarti sing salah ayatnya napa pemahaman jenengan? Contoh misalnya gini, maaf sudah berkeluarga nggih, berumah tangga, maaf nggih. Pengen kagungan putra, maaf kalau ada yang tidak punya anak, saya minta maaf nggih. Pengen punya anak, punya keturunan, berdoa kepada Allah sampai meninggal nyun ngapunten, ndak punya anak. Berarti doanya dikabulkan enggak? Kok rawani jawab? Dikabulkan enggak? Ya. Maka ya, harus kita pahami ya. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku Allah, pasti aku kabulkan, itu ada syaratnya. Ya. Jadi syarat dikabulkannya doa yang pertama ya, surah Al-Baqarah setelah ayat-ayat tentang puasa, sering saya sampaikan ya. Jadi menghafal Al-Quran, alhamdulillah di sini ada yang khusus tahfidz. Ya. Jadi ketika menghafal Quran itu ada ayat-ayat yang agak sulit dihafal. Jenengan nate ngapal Quran mboten, Pak? Juz 30 nggih, juz 30. Nah, kalau juz 30 ya belum mendapat pengalaman ini nggih. Kalau menghafal dari pertama sampai akhir insya Allah ada pengalaman ini. Ada 4 tema yang sulit dihafal. 1, tentang perempuan. Jadi ayat yang kaitannya ayat wanita niku angel dihafal. Ternyata berpengaruh dalam penghidupan sehari-hari. Masalah piyai putri niku nggih angel. Angel apa gampang, Pak? Oh, ibu-ibu yang melu jawab angel. Angel memang.
Jadi ya ini sudah sering dikaji, angel Kiai Putri. Yang kedua tentang hutang. Utang niku yo napa? Angel Pak. Ayatnya satu lembar khusus. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub katibum bainakum bil adl dan seterusnya. Panjang, terpanjang. Ayat hutang juga sulit dihafal. Ternyata berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Utang niku angel napa gampang? Utangnya gampang, nyaure yo gampang. Wah angel. Maaf, bahkan maaf, kadang kalah kalih kucing. Saya waktu kecil tuh pendidikan ibu saya, meskipun ibu saya SD nggak lulus, tapi ibu saya itu didik anak dan saya ikuti. Ketika mau tidur itu dikasih cerita-cerita. Salah satu cerita niku sing lewat lagu nggih, kucing. Pus kucing manis, meong. Omahmu ngendi? Ngerong apa ra gatel? Adus apa ra adem? Kemul apa ndek kemul? Tuku apa ndek duit? Utang. Apa iso nyaur? Ngemplang. Yen ditagih mlayu, yen kecanda guyu. Kucing ditagih utange guyu. Piyaisine utang ditagih utange ngejak dianggap lunas. Wis tak sauri ndek ingi. Sauri napa? Berarti kalih kucing saya pun di gak sain jenengan kok saya kucing pripun nggih. Sain jenengan nggih. Utang itu wangel. Yen arep nyaur. Maaf nggih. Orang nyaur napa nagih utang itu kan nagih duwite dhewe nggih. Niku sing isin sing nagih napa sing ditagih? Sing nagih. Wong nyepake bahasa piye carane gen gak kesinggung. Padahal duwite dhewe. Utang niku nggih angel. Yang berikutnya napa? Tolak cerai. Ayat tentang tolak, tentang cerai niku nggih angel diapal. Ternyata berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Cerai niku gampang napa angel? Angel, dampaknya panjang. Dampaknya panjang. Dan itulah yang diusahakan oleh setan. Jadi setan itu yang paling. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna syaitona qad aisa ayak budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat. Jadi kalau sholatnya benar nggak mungkin nyembah setan. Walakin tahrisi bainahum, tetapi yang diusahakan setan apa? Merusak hubungan di antara kalian. Dan yang pertama kali ingin dirusak setan, hubungan suami istri. Maka ada satu setan yang khusus berusaha menceraikan suami istri. Namanya setan apa Pak? Setan Dasim. Jadi tema-tema di dalam Al-Quran yang sulit dihafal. Maka tadi nggih al-khailau ba'dhum auliauba nggih. Al-akhilau ba'dhum li ba'din adu. Jadi teman dekat, karib, sahabat dan sebagainya itu menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Kita sudah menjadi orang bertakwa, berarti satu nggih. Jangan memutuskan silaturahmi, karena silaturahmi itu bagian dikabulkannya doa. Maka Rasulullah tadi bersabda nggih, barang siapa berdoa dengan satu doa yang syarat doanya terpenuhi pasti dikabulkan. Syaratnya yang pertama apa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wati da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'alahum yarsudun. Surah Al-Baqarah. Syarat pertama beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua mentaati Allah. Syarat yang ketiga tadi, doanya tidak dicampuri dengan kemaksiatan. Doanya tidak dicampuri dengan perbuatan dosa. Maaf, ini budaya di tengah kita. Kadang ketika orang tuanya sudah meninggal, kita ngundang tonggo teparu kondungakne njalukke pangapura. Tapi bar nyuwunke pangapunten tiyang sepuh dumateng Allah, bar niku geser di pojok, nata klasa napa? Toret. Napa toret?
judi. Bar ndongake wong tuane dicampuri perbuatan maksiat, judi, padahal tidak dicampuri perbuatan dosa. Wala qati'atu rahmi, tidak memutuskan silaturahmi. Ya, berarti syarat doa dikabulkan. Yang pertama tadi napa Bapak Ibu? Beriman pada Allah. Yang kedua, taat kepada Allah. Yang ketiga, tidak dicampuri dengan perbuatan dosa. Yang ketiga, yang keempat, tidak memutuskan silaturahmi. Yang kelima sekarang, tidak membatalkan doanya, tidak mencabut doanya. Maksudnya pripun mencabut doa? Misalnya ngenten nggih. Maaf, mboten enten nggih. Ya Allah, kula ra sida nyuwun. Enten mboten? Donga nggih. Terus ketoke doa niki ra sip. Ya Allah, kula mboten sida nyuwun. Enten mboten? Saya yakin enggak ada, tetapi yang semakna itu ada. Tak rewangi ndonga seprono seprene ora dikabulke. Berarti itu sudah mencabut doanya. Nate mboten? Tak rewangi ndonga seprene duwe anak, jebule ra duwe anak. Berarti wis nyabut doane. Tak napa rewangi ndonga seprene pengen munggah haji, ra iso munggah haji. Berarti sudah dicabut, dia mencabut doanya. Padahal kalau syarat-syarat itu terpenuhi dan ada syarat satu lagi, napa? Pakaian, makanan, minuman yang ada pada diri kita dari yang halal. Kalau itu terpenuhi pasti dikabulkan. Maka napa? A'tahullahu, Allah memberikan ihda hisolin, satu di antara tiga. Nah ini yang jarang dipahami. Dikabulkannya doa itu ada tiga. Satu, diberi sesuai doanya. Ya Allah, kula nyuwun omah, langsung blek kayak omah. Blek niku ya enek sing setahun, enek sing 3 tahun, enek sing setengah jam, mumete 15 tahun nggih enten nggih. Enten mboten? Njaluk omah setengah jam rampung, ning mumete 15 tahun. Enten mboten? Enten kredit nggih. Tanda tangan selesai, ning ben sasi mumet. Tapi dikabulkan. Diberi sesuai dengan doanya. Yang kedua, diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lain. Sering saya contohkan gini, Pak. Nyuwun kerupuk dikei sate. Kerupuk kali sate niku larang pundi? Larang sate. Nyuwune kerupuk diparingi sate, merasa tidak dikabulkan sebab nyuwune sak napa kerupuk. Maksudnya ngeten. Mungkin kita minta rumah kepada Allah, mungkin tidak dikasih rumah atau dikasih tidak sesuai harapan kita, tetapi diganti oleh Allah. Sehat, istrinya solihah, anaknya solihah, golek rezeki gampang, diganti dengan kebaikan yang lain. Kemudian yang ketiga, dihindarkan dari musibah. Jadi dengan doa yang kita lantunkan, mungkin kita mau minta mobil belum dikasih, bisa jadi napa Allah memberikan yang lain, dihindarkan dari musibah. Wong Allah itu pirsa nggih, kowe yen di mobil tabrakan, kok njalukmu mobil. Ora usah dikeki mobil sik, terhindar dari musibah. Namanya napa? Tabrak atau musibah yang lain. Jadi pasti dikabulkan tadi. Satu, diberi sesuai doanya. Yang kedua napa? Diganti dengan kebaikan yang lain. Yang ketiga, dihindarkan dari musibah. Maka ketika mendapatkan penjelasan seperti itu, para sahabat ngendika, ya Rasulullah idan naksar. Ya Rasulullah, kalau begitu saya akan banyak berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah menjawab, Allahu aksar, Allah lebih kaya, lebih banyak memberikan. Niki bentene kula kalih bentene manusia dengan Allah. Yen menungso niku dijaluki tulung, sesasi ping 3 niku basane napa, Pak? Misale nggih, tanggal 1 mara utang, tanggal 10 mara utang, tanggal 30 mara utang. Sing tanggal 10 30 dijawab pripun? Bendina utang, padahal sesasi utang ping pinten? Ping 3. Nyuwun tulung kalih menungso sedina napa sesasi ping 3 basane napa? Bendina njaluk tulung, padahal sesasi ping 3. Tapi Allah ndak, semakin kita banyak berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Jadi jangan pesimis nggih, po iso gawe SMP, yakin bisa.
Po iso gawe gedung pun melik-melik ini apa? Terontong-terontong nggih cara-cara wis akan tercapai nggih. Jadi jangan pernah napa? Pesimis. Jadi silaturahim itu termasuk bagian apa agar doa kita dikabulkan. Kemudian yang kedua. Jadi saling memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda nggih. Salah satun laturfa'u sholatuhum fauqa ru'usihim. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat dari kepalanya sejengkal pun. Jadi tidak diterima oleh Allah. Siapa? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum laha karihun. Jadi orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah yang pertama, imam sing digeting kalih makmum. Maaf, tapi digetingnya imam oleh makmum itu bukan karena maaf, bacaane dawa. Tapi nggih ada nggih, dawa, wis dawa, lagune gak apik. Jadi saya pulang ke Kartosuro nggih, ikut sholat jamaah, surah An-Naba, imamnya maca surah An-Naba wutuh. Niku panjang napa pendek? Panjang napa pendek? Jadi kalau klasifikasi Al-Quran itu kan panjang, itu 10 surat pertama. Sedang itu sampai juz 27. 27 sampai 30 itu pendek. 17, 18, 19, 30 niku pendek. Ning diwacake surah An-Naba, saya yang hafal saja nggih. Maca An-Naba utuh. Jadi salat niku kali napa? Batin. Aku ya hafal, ning yen aku maca An-Naba ora utuh, tak pedhot paling ndak jadi 3 atau 2. Wis maaf, lagune rapati apik, dawa. Jadi salate napa? Tapi maaf, bukan seperti ini, bukan imam yang dibenci makmum karena bacaannya panjang atau karena napa? Yang dibenci itu adalah imam dibenci karena akhlaknya. Gawene ngapusi, utang ratau nyaur, napa meleh? Maksiat dosa besar, dia tetap memaksakan diri jadi imam. Otomatis makmume ora seneng. Ada kejadian ya. Salat subuh, ya ada anak ya orang tua bawa anak lah. Namanya anak niku nggih napa? Ya ngoten nika nggih. Wahyure rame, imame selesai salat madhep neng makmum, bengok nggih. Wah, anake sapa? Ora entuk ganjaran kabeh. Nah, sing di anak ya ora trimo, terus ngomong, utangmu sauren sik, lagi nesuwa. Oh, lah jedule Pak Imam yen utang ora tau nyaur. Otomatis napa, Pak? Makmume benci. Jadi yang pertama, imam yang dibenci oleh makmum dengan alasan apa? Syar'i, termasuk akhlak yang tidak baik. Yang kedua, lah ini ibu-ibu, maaf nih. Seorang istri yang dimarahi oleh suami dengan alasan syar'i sampai suaminya ridho. Contoh suami marah sama istri sing syar'i. Contohnya apa, Pak? Contoh nggih, utang. Lah utang meleh nggih. Utang orang ngomong suamine. Ngerti-ngerti sing ditagih suamine. Ada enggak kejadian seperti ini? Ada nopo kata? Oh, kata. Misalnya nompo tamu tanpa seizin orang tua, tanpa seizin suami. Pernah enggak ibu-ibu nompo tamu ora izin suami? Pernah enggak? Pernah. Padahal ini termasuk dosa besar. Jadi putra Rasulullah SAW, putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra itu pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita di surga yang tingkat surganya kedua derajatnya setelah ibunda Khadijah niku sinten? Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah dengan harapan sing disebut aku. Jadi tanya tapi punya mau. Sapa? Kulo, aku sing disebut. Ternyata Rasulullah tidak menyebut putrinya, tapi siapa? Muti'ah. Maka Fatimah rodok sedih. Maka Rasulullah pirsa, wah anakku sedih. Akhirnya dihibur, wis tenang wae.
Kowe meskipun ora derajat kedua tetap bareng. Akhirnya dicari rumahnya, ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam rumah nggih. Sinten niku nggih? Saya Fatimah. Fatimah putrinya Rasulullah. Iya. Alhamdulillah, seneng banget ngeten nggih. Lah kersane jenengan napa? Saya ingin bertamu. Dek nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Suami saya tadi pergi memberikan pesan kepada saya tidak boleh menerima tamu siapapun. Fatimah kan, loh aku putrane Rasulullah. Nggih jenengan putrine Rasulullah, tapi saya enggak berani. Saya izin dulu pulang. Besoknya balik lagi, beto putrane Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok enten suara cah cilik niku sinten? Hasan. Ngapunten. Kula izine kalih suami niku nembe nggih jenengan. Hasan dereng kula izinke. Lho Hasan kan bocah. Bocah kok ya menungso ngoten nggih. Balik lagi. Hari ketiga datang lagi, beto Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok enten cah cilik loro, sing siji sinten? Husain. Nyuwun ngapunten, izine niku nembe jenengan kalih Hasan. Husain dereng. Mantuk meleh. Yen sakniki kira-kira sida bertamu mboten? Prosedure kaya pejabat wae. Maaf nggih, kadang etika yang ada di dalam Al-Qur'an niku tidak diterapkan. Contoh nggih, kan termasuk misalnya kamu bertamu, nggih salam dijawab terus disuruh pulang. Kamu nanti pulang, misalnya ngeten, jenengan bertamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab di dalam rumah terus dikatakan, ngapunten nggih, mengke jenengan jam sekawan sonten wangsul. Jenengan nesu mboten? Enek wonge piyayine enten teng dalem dijawab nyuwun ngapunten mengke jenengan wangsul jam sekawan sonten. Nesu mboten? Padahal itu etika Islam nggih. Mungkin belum siap, mungkin baru padu karo bawaane itu jek nesu nggih. Jadi kalau bawaane jek nesu enek tamu, iso-iso tamune sing diamu. Jadi belum siap, engko wae. Lo harus balik nggih. Mboten jenengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam sampai 3 kali enggak dijawab nggih. Ora dijawab, goleki bolongan kunci, ditiliki. Enek wonge apa ora? Nate mboten? Goleki bolongan kunci ra enek, niliki kok cendela, dingo enek wonge apa ora? Ora enek tumburi, ya malah tawaf nggih mubeng. Loh, ini etika Islam. Kalau enggak dijawab, ya aja napa? Karena di dalam rumah itu aurat, enggak boleh. Singkat cerita sudah berhasil. Akhirnya lo kok jenengan keroyo-royo bertamu ke tempat saya ada apa? Maka beliau bercerita, saya tadi tanya Rasulullah, jenengan itu termasuk wanita kedua di surga nanti setelah ibunda Khadijah. Loh aku yo perempuan biasa, ibu rumah tangga biasa. Ternyata biasa. Ya napa ngurusi rumah tangga, masak, resik-resik dan sebagainya. Masak dan sebagainya. Tapi ketika menjelang kepulangan suami gitu, beliau minta izin, maaf saya izin, napa saya akan mau mandi dan berdandan, cantik banget. Lah Fatimah nggih ngumpul, lan jenengan ajeng tindak pundi to? Teng omah kok dandane kaya wahyune kaya jadwal suami saya pulang. Disambut di depan pintu dengan aroma wangi, cantik jelita, dandan. Bapak-bapak nate mboten ngoten niku? Dan ini biasa petani, mboten pejabat nggih. Petani biasa, bahkan ketika pulang disambut, diantarkan nggih. Napa ubo rampe mandi dicepake, selesai itu ditepasi sampai tertidur di pangkuan istrinya. Bapak-bapak nate mboten ditepasi istrine? Tuh kok ada blower ya. Ya. Umpama nggih, misale Pak Yono kondur, Bu Yono dandan cantik, malah kaget. Arep ning ndi to, Bu? Kok dandan ayu men? Oh, parep jagong. Malah karena tidak terbiasa nggih, kaget. Nang omah dadak dandan ayu-ayu. Biasane nggih, maaf nggih, dasteran, ambune terasi, walah pating comet, dalah nggih. Nyambut suami. Dan setelah jadwal makan nggih, makan bersama di napa? Di meja, di ujung meja ada cambuk. Ya suamiku, seharian saya sudah napa ngelayanin jenengan semampu saya. Kalau jenengan boten ridho, monggo kula dipecut. Enten boten ibu-ibu sing ngoten niku?
Sing dipecut buke napa pake sing dipecut? Kondur nggih, ndelalah ibu-ibu masak napa nggih terong ngoten nggih. Ndelalah kasinen ngicipi, masak asine kaya ngene, maido. Ibu-ibu nesu mboten? Nesu. Tidak menghormati jerih payah, nggih, tidak menghargai keringat. Wis tekan ngendi-ndi? Yen ra gelem ya jajan kono. Wah, suamine ya ora paham, mlayu jajan tenan nggih. Mulih, wah saya bulat nggih. Heeh. Jajan ning gone sing jaga warunge sing ayu ya wis tekan ngendi-endi. Nggih. Jadi napa? Termasuk dosa besar yang hari ini dianggap biasa. Napa? Menerima tamu ibu-ibu nggih tanpa seizin suami atau istri keluar rumah ndak izin suami. Nate mboten keluar rumah nggak izin suami? Tekan Solo lagi WA, Pak Bi, saya di Solo. Iki izin apa pemberitahuan? Izin apa pemberitahuan? Tapi maaf Bapak Ibu sekalian nggih. Mungkin jenengan ndak ada yang menerima tamu tanpa seizin suami di rumah. Tapi maaf, tamune do ning HP sakniki. Tamune teng pundi? Nggih napa mboten? Wah, jujur ning elek. Saya sering nyampaikan HP ini setan gepeng. Saya sering nangani karena saya kan konsultasi orang-orang kesulitan. Kesulitan bahagia konsultasi. Salah satu problem yang sering terjadi itu goro-goro HP. Goro-goro HP nggih. Cemburu berlebih, ya cemburu itu bagian dari cinta ya. Kalau sudah nggak cemburu, berarti sudah cintanya sudah pudar. Tapi maaf, sampai sakit banyak yang kejadian. Maka tadi nggih, yang kedua tadi wanita istri yang dimarahi suami dengan alasan syar'i sampai suami ridho. Tetapi ini etika di dalam Islam nggih. Yen padu suami istri, padu itu ada batasnya. Batasnya napa? Omah. Geger itu yang jero omah. Neng njaba omah ya digoncengke, ya senyum, ya gocekan ngoten nggih. Ora ning jero omah padu terus napa? Gonceng dikai batas tas, terus gocekan buri, ora gocekan apa? Suamine nggih. Itulah indahnya Islam ya, indahnya Islam. Silahkan misalnya ada masalah, tetapi napa batese rumah. Yen metu ka omah aja ketok yen lagi nesu. Yang ketiga, akhwani mutasorimani, dua orang yang saling bermusuhan. Di dalam Islam boleh bermusuhan. Berapa batasnya maksimalnya? 3. Jadi kalau 3 hari itu harus selesai. 3 hari salah satunya harus ngajak damai, salam, assalamualaikum. Kalau sampai lebih di 3 hari berarti sampai selama dia belum saling memaafkan, maka apa? Sholatnya tidak diterima. Kalau satunya sudah berusaha minta maaf, yang satu nggak mau, ya sudah urusan yang satu. Maka dalam Islam, alhamdulillah, ini ada uruf. Apa uruf? Uruf itu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Salah satunya apa? Halal bihalal. Kita setiap manusia pasti punya 2 dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kita kepada Allah insya Allah selama bulan Ramadan kemarin sudah diampuni. Karena Allah membuka peluang diampuni dosa di bulan Ramadan itu sangat banyak ya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama Lailatul Qadri, barang siapa salat malam pas Lailatul Qadar, dosanya juga diampuni. Insya Allah dosa kita selama Ramadan dengan Allah itu wis napa? Lebu. Tetapi permasalahannya dosa kepada manusia. Dosa sesama manusia niku tidak akan selesai sebelum napa? Saling memaafkan.
Maka di dalam Islam tadi nggih, jangan ditunda. Ya telung dina ndang jaluk ngapura. Kepeksane kepeksa ya bodho. Bodho niku lega mboten lega dadi lega. Tapi maaf, kita sampaikan nggih. Ada tulisan menarik ngeten. Jadi kalau saya bepergian itu sering saya memperhatikan banyak tulisan nggih. Tulisan itu lucu-lucu. Misalnya nggih, tulisan itu BPJS. BPJS niku napa, Pak? BPJS niku singkatan dari apa? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tapi pernah ada tulisannya BPJS. Butuh perhatian juga sentuhan. Ternyata ini obat yang sangat luar biasa. Butuh perhatian juga sentuhan. Ada seorang suami sakit, ini kisah nyata karena yang nangani saya nih. Sakit, merantau ke Jakarta, beliau teknik sipil, berarti tukang ngitung kekuatan bangunan. Tapi ketika berada di mall lantai 3 itu ketakutan luar biasa, padahal saya bangun DE, saya ngitung konstruksinya dia. Tapi ketika di lantai 3 itu rumah sana gedung ini aja ngambruk, ketakutan luar biasa. Akhirnya pernah seperti itu, kayak pingsan, mau diantar ke rumah sakit. Setelah sampai di mobil, istrinya ditelepon, datang. Akhirnya sama istrinya dipeluk sang suami. Walah mas, langsung mari. Langsung mari. Terucaplah keluar kata-kata, walah bu, tak kira kowe wis gak seneng karo aku. Jadi podo sibuke ngomah kuwi mung kaya terminal. Simpangan, ora tau ngomong wis sibuk. Urusane dhewe-dhewe. Ning kula yakin yen piye isine niku mboten kok ora tau ngomongan, malah jeleh ning omah. Ngomongan karo kuwi ora nek gawean liyane, nggih. Mula anake loro, nggih. Lanang kalih wedok. Ini betul-betul sibuk, tidak ada perhatian, tidak ada sentuhan. Ternyata ketika apa? Diperhatikan, disentuh, ora sida lara, langsung mari. Jadi napa BPJS niku butuh perhatian juga sentuhan. Lah ini ada kata-kata yang menarik nggih. Maunya cari maaf, yang didapat maaf-maafan. Maksudnya napa niki? Cuman di mulut. Kita berharap nggih, kita mengadakan halal bihalal niku sampai tumus saking manah. Mboten napa seremonial, hanya di dalam mulut kami bersedia memaafkan dan minta maaf dan sebagainya, tetapi nanti di luar tesih napa maaf pentelengan. Harus tembus dari dalam hati. Maka Allah berfirman nggih dalam surah Ali Imran, niki semua sudah hafal nggih. Salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu napa? Wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas. Menahan marah ketika akan marah dan memaafkan kesalahan manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan yang ada sakit punggung sulit sembuh, coba jenengan introspeksi. Jadi ini berdasarkan ilmu ruqyah. Bahkan ini ilmiah, karena saya pernah membaca. Jadi orang itu sakit punggung lama ke dokter nggak sembuh-sembuh. Ketika berobat ke dokter ternyata, Bu, tolong jenengan berpikiran yang baik. Ternyata selama ini masih menyimpan dendam. Wal kadiminal ghaidha, menahan marah. Maka kalau Bapak Ibu pengen sehat menurut Rasulullah itu ada 3. Satu, jadi yang pengen sehat nurut resep Rasulullah itu 1, ora gampang nesu, jangan mudah marah. Maka pernah ada orang Jawa Barat niku umurnya sampai 125 tahun, sakit sepuh di rumah sakit. Dokter itu sampai heran kok umurnya bisa panjang. Piai Putri akhirnya ditanya, Mbah, jenengan kok yuswane panjang niku resepe napa? Beliau menjawab, aku ora tau nesu. Dadi 120 tahun ora tau nesu. Pak Nardi pun nesu ping pinten, Pak?
Jomlek guru matematika nggih. Wis dulang ora iso nesu terus. Nesu sekali umur berkurang. Walkan napa? Jangan mudah marah. Maka ada 4 tipe kan? Siji, gampang nesu, gampang mari. Loro, gampang nesu, pangel mari. Iki sing paling elek. Gampang nesunan, ngambeke sesasi. Nah, niku enten nggih. Jadi suami istri padu neng-nengane sesasi. Padahal bendina nesune. Jadi gampang nesu, angel mari. Yang ketiga, angel nesu, gampang mari. Ini yang terbaik. Yang ketiga, yang keempat, angel nesu, angel mari. Angel nesu, ora tau nesu, ning yen nesu, neng-nengane setahun. Jadi angel nesu, angel mari. Yang terbaik yang mana? Ora tau nesu, yen nesu gampang mari. Silahkan, ndak apa-apa marah. Tapi yang terbaik ini, rasah napa? Mboten tau nesu, yen nesu ya gampang lali. Jangan menyimpan dendam. Mungkin Mas kisahkan ya. Ibunya menyimpan dendam. Yang terkena siapa? Anaknya, istrinya, istri. Jadi ini kisah nyata ya. Jadi Insinyur Jamil itu sakit, istrinya sakit di rumah sakit 9 hari, di lab nggak ketemu obatnya nggak ketemu obatnya. Saking panasnya niku ngombe sampai habis 9 galon. Niki air nggih. Saya minum dulu nggih. Panitiane njeng ben disuwek sisan nggih, Pak. Aduh, goleki lho ra ketok pisan iki. Wis mboten sanggi gelas nggih, kesuwen. Kita lanjutkan nggih. Minum habis 9 galon nggih. Warna panas luar biasa. Akhirnya hari ke-10 dokternya bilang ke Insinyur Jamil nggih, Pak Jamil, obat besok harus diganti. Saya minta izin. Loh ngapa Dok kok harus izin? Karena mahal. Ini peristiwa ini terjadi 40 tahun yang lalu nggih. Jadi satu pil itu harganya jutaan. 40 tahun yang lalu. Akhirnya beliau, Dok, tolong dicek sekali lagi, Dok. Tabungan kula pun menipis, nggak sanggup. Saya tak sholat. Akhirnya beliau datang ke ke masjid di rumah sakit sholat. Sholat 2 rakaat. Selesai sholat, terlintaslah peristiwa 40 tahun yang lalu. Langsung telepon ibunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun Bu kabare? Apik mil wis. Kowe konsentrasi fokus ngurusi istrimu gendang mari. Anakmu tak openi. Mboten Bu, kula badhe tanglep nggih. Arep takon apa mil nggih. Ibu ingat enggak peristiwa 40 tahun yang lalu? Peristiwa apa mil? Artone ibu sing ilang. Langsung nggih. Walah mil. Ibu sakit hati mil. Berarti menyimpan rasa dendam selama berapa? 40 tahun. Ibumu dipermalukan nih. Jadi uang niku napa 100 selawe rupiah, 100 selawe rupiah, tapi 40 tahun yang lalu. Itu akan ibu gunakan untuk nyaur utang. Tapi ibu cari nggak ada. Ibu memberanikan diri menghadap kepada orang yang menghutangi. Ibumu dihinakan, ayahmu dihinakan, kamu dihinakan, terus dibuli lah. Ibu pirsa mboten sing mendhet sinten. Ora ngerti mil. Ngerti ngono ya tak napa. Kula Bu dek nggih. Walah mil jebule kowe sing jiko. Jadi SPP telung sasi, sebulan SPP selawe, telung sasi rung dibayar, ditagih gurune isin. Jadi pengurus SD nggih ampun suka nagih SPP. Sing ditagih wong tuane langsung ngoten nggih, mboten anaknya nggih. Akhirnya napa? Isin mulai buka bantal enek dit pinten 100 selawe, sing 75 nggo nyaur utang, sing 50 nggo jajan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah enggak ngambil uangnya ibu enggak izin? Nyolong gabahe nate mboten? Adol pitike ora ngomong nate mboten? Oh mboten nate, alhamdulillah. Singkat cerita Bu,
tolong saya dimaafkan. Walhamil yen ngerti sing jika kowe tak maafkan. Ndak Bu, saya ingin keluar dari lisan ibu ini. Ya Allah, setelah saya tahu yang ngambil uangku itu anak saya maafkan ya Allah. Masuk rumah sakit dicegah dokternya nang ngarep pintu. Selamat Pak, selamat. Ternyata napa? Penyakit ibu ketemu. Penyakit ketemu kok diucapkan napa? Selamat. Selamat itu kan napa? Munggah pangkat itu selamat. Penyakitnya ketemu. Ternyata tidak separah yang dibayangkan. Gara-gara napa? Ibunya masih menyimpan dendam. Jadi kalau punggung panas, jadi kalau di ruqyah saya pernah nggih meruqyah ibu-ibu, punggungnya panas, nggak ada reaksi, Bu, jenengan masih nyimpan dendam. Nggih, kalih sinten? Kalih anak. Jenengan gaene ngetaki wong tuwa. Nggih, ya wis komplit niki. Ngetaki wong tuwa napa? Dendam dengan anak. Bu, sak anyel-anyelin jenengan kalih putra jangan sampai dendam dan nanti minta maaf kepada orang tua. Dinasihati ngoten niku bisa menerima langsung mari. Alhamdulillah Pak, geger kula pun mboten panas. Berarti napa? Menahan, menyimpan dendam itu berdampak kepada napa? Penyakit fisik. Ada ibu-ibu lagi nggih, contoh satu lagi nggih. Sakit mikire niku digawe adike, aku digawe adikku, aku digawe adikku, aku digawe adikku. Alhamdulillah perginya ke tukang ruqyah, bukan ke tukang dukun. Kalau dukun itu malah diweden-wedeni. Enek ra enek diomongke enek. Saya ruqyah enggak direaksi. Bu, jenengan enggak ada gangguan non medis. Langsung nangis pingsan. Nyadari kalau sakit selama ini karena apa? Dendam. Kemarin anaknya sudah 10 tahun anaknya ada gangguan saya ruqyah. Loh, ini Bu yang dulu saya ruqyah, sehat, ceria, napa energik pun mari. Sebabnya apa? Dendamnya sudah dihilangkan. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Maka dengan harapan dosa kita sudah dilebur, dengan Allah sudah dilebur, tinggal sesama manusia. Mungkin pelayanan dari yayasan, mungkin pelayanan dari sekolah, mungkin ada tingkah Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustadzah. Mungkin juga saya pernah ngisi, mungkin jenengan boten seneng nggih ngisi kok kesuwen. Pun kesuwen iki nggih. Mula nggih ditutup mawon nggih. Ya semoga tadi maaf bukan hanya maaf-maafan, tetapi napa? Tulus dari hati yang terdalam. Dan pesan saya, ampun ngopeni dendam, ngopeni sapi mawon nggih. Jadi ampun ngopeni dendam, ampun ngopeni nesu, sing diopeni napa? Sapi kalih wedhus. Mengki lah sehat nggih. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kali hada, fastaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.